Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penguasa alam semesta, Engkau menghendaki dirimu menjadi harta kekayaan bagi siapapun yang percaya kepadamu. Semoga iman kepercayaan kami berkembang dengan suburnya dan mempersatukan serta merukunkan umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham,
Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang yang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini berada dalam masa Prapaskah yang kedua, hari Kamis. Sabda Tuhan hari ini menghadirkan sebuah kisah yang sangat mendalam untuk kita renungkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, si miskin yang mati mengenaskan. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang kemiskinan dan kekayaan, tetapi tentang hati yang peka atau hati yang tertutup. Ada seorang kaya yang hidupnya berlimpah setiap hari, berfoya-foya dengan kekayaannya. Lalu ada seorang miskin yang bernama Lazarus yang terbaring di depan pintunya. Yang menarik, dosa orang kaya itu bukan karena ia kaya. Dosanya adalah karena ia tidak peduli. Prapaskah adalah waktu untuk membuka mata dan membuka hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang kaya dalam kisah Injil yang tadi kita dengarkan tidak disebutkan namanya, sementara si miskin disebut Lazarus. Ini ironi yang dalam. Di dunia orang kaya dikenal, si miskin dilupakan, tetapi di hadapan Allah justru Lazarus dikenal namanya. Orang kaya itu setiap hari melewati Lazarus. Ia melihat tetapi tidak sungguh melihat. Ia tahu tetapi tidak peduli. Hatinya tertutup oleh kepekaan sosial. Betapa mudahnya kita jatuh dalam hidup kita yang sama setiap hari. Kita melihat kemiskinan tetapi menganggapnya biasa. Kita melihat orang yang menderita tetapi berpikir itu bukan urusan kita. Kita mendengar jeritan orang lain tetapi sibuk dengan urusan sendiri. Hati yang tumpul lebih berbahaya daripada kemiskinan materi. Prapaskah mengundang kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah ada Lazarus di depan pintu hidupku yang selama ini kuabaikan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kisah itu setelah kematian terjadi jurang besar antara orang kaya dan Lazarus. Jurang itu tidak terbentuk tiba-tiba. Jurang itu sudah dimulai terbentuk sejak di dunia jurang ketidakpedulian. Setiap kali kita menutup hati terhadap sesama, kita sedang menggali jurang itu sedikit demi sedikit. Yesus tidak menentang kekayaan, tetapi ia menentang egoisme. Kekayaan tanpa belas kasih menjadi penghalang bagi keselamatan. Masa Prapaskah bukan hanya tentang mengurangi makanan, tetapi juga tentang memperluas kepedulian. Puasa sejati adalah ketika kita rela berbagi. Karena itu, selama masa Prapaskah ada tiga keutamaan yang sungguh ditekankan oleh gereja, yaitu doa, puasa, dan amal kasih. Mungkin kita tidak memiliki banyak harta, tetapi kita bisa memberi.
memberi waktu untuk mendengarkan, memberi perhatian kepada yang kesepian, memberi penghiburan bagi yang terluka, memberi bantuan kecil bagi yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Belas kasih selalu mungkin dilakukan. Dalam kisah tentang orang kaya dan si miskin tadi, orang kaya meminta agar Lazarus diutus memperingatkan keluarganya. Tetapi Abraham berkata, mereka mempunyai kesaksian Musa dan para nabi. Artinya, sabda Tuhan sudah cukup jelas. Kita tidak kekurangan tanda, kita tidak kekurangan peringatan. Yang sering kurang adalah kesediaan untuk bertobat mulai sekarang. Prapaskah adalah kesempatan yang tidak boleh ditunda, bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini. Mulai bertobat, mengubah hati, mengubah hidup kita. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk memilih, menjadi yang pribadi yang peduli atau menjadi pribadi yang acuh tak acuh. Pilihan bebas ada pada diri kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau menunjukkan kepada kami kisah tentang orang kaya dan Lazarus, agar kami belajar membuka hati. Ampuni kami ketika kami terlalu sibuk dengan diri sendiri, hingga tidak melihat sesama yang menderita di sekitar kami. Lunakkanlah hati kami yang keras, bukalah mata kami agar peka terhadap kebutuhan orang lain. Ajarlah kami berbagi bukan hanya dari kelebihan tetapi juga dari kasih yang tulus. Di masa prapaskah ini, bentuklah kami menjadi pribadi yang peduli, yang tidak membangun jurang, melainkan membangun jembatan kasih. Semoga kami tidak menunda pertobatan, tetapi bertindak hari ini juga. Bersabdalah ya Tuhan, semoga sabdamu semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.